bisa dilihat share screen saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kita berada pada kondisi sehat dan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan sebuah metode begitu ya, yang digunakan untuk mendevelop atau mendeteksi perubahan dalam skala nasional begitu ya. Tadi berdasarkan hasil polling ada beberapa memang atau 60% begitu itu belum sempat untuk membuka WebGIS ecosystem dan mungkin juga belum juga mencoba beberapa tools yang ada begitu ya. Jadi saya coba tampilkan di sini seperti topik diskusi kita pada hari ini akan difokuskan kepada vegetation alert dataset begitu. Jadi seperti ini yang ada di WebGIS ecosystem yang terkait dengan vegetation alert begitu ya. Jadi penjelasan detail terkait dengan teknis penggunaan di WebGIS ecosystem termasuk juga vegetation alert ini nanti akan dibahas pada sesi diskusi grup gitu per region gitu nanti setelah paparan dan diskusi. Jadi seperti ini datanya begitu ya. Jadi data yang ada di platform ini itu dalam bentuk titik dan juga dalam bentuk poligon, di mana datanya terupdate setiap 8 hari. Baik, jadi yang ingin saya jelaskan sebetulnya beyond the development of this data gitu ya. Jadi seperti apa sih awalnya dulu kami mencoba mendevelop data ini gitu ya. Jadi data ini itu berdasarkan diskusi panjang juga dengan Pak Kustio, kolega kami di Pusat Teknologi Data 8 gitu. Sekitar tahun 2015-2016 gitu kami mencoba mengembangkan satu metode gitu ya. Nah, ada beberapa yang mempertanyakan kenapa harus menggunakan judul simple method begitu ya. Waktu kami menulis paper pun itu yang disorot begitu. Kenapa harus menggunakan simple? Biasanya itu kita ingin terlihat metode itu kompleks gitu ya, rumit, sehingga kalau bisa pembaca itu juga pusing untuk mentafsirkan metodenya begitu ya. Nah, ada satu hal penting yang kami diskusikan dengan Pak Kustio saat itu adalah bahwa ini target penggunaan datanya adalah data di-develop secara otomatis begitu. Jadi konsekuensinya apa kalau data kita develop secara otomatis, berarti kita harus membuat metode yang simple begitu ya, sehingga nanti bisa otomatis berjalan. Jadi data ini pun sekarang alhamdulillah sudah automatically begitu terupdate begitu ya per 8 hari. Jadi pada saat nanti ada error pada saat pemrosesan dia akan memberikan informasi gitu ya pada admin. Pendekatannya seperti apa begitu yang kami bangun. Jadi kita semua tahu begitu bahwa remote sensing itu adalah satu tools begitu yang sangat baik begitu ya, powerful tool untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi di permukaan bumi begitu ya. Jadi kita bisa melihat perubahan itu kalau kita menggunakan data satelit Landsat misalkan itu kita bisa melihat perubahan dari tahun 70-an hingga saat ini gitu ya. Dari teknologi remote sensing ini intinya adalah kalau kita mau mengidentifikasi perubahan itu hanya membandingkan dua data sebelum dan sesudahnya. Tapi ada beberapa titik kritis pada kita mengidentifikasi perubahan, yaitu bahwa perubahan itu harus kita yakinkan bukan merupakan hasil dari dinamika perubahan sesaat begitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Luneta dan Lambin gitu. Seperti apa sebetulnya perubahan sesaat itu nanti saya coba sampaikan.
Sehingga kalau kita kelompokkan deteksi perubahan itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu klasifikasi, post klasifikasi begitu ya. Jadi data satelitnya kita klasifikasikan dulu, baru kemudian kita identifikasi perubahannya di mana. Gitu ya. Atau itu kita sebut juga post classification change detection. Nah, sejak tahun 70-an begitu metode ini dianggap itu sebagai the most reliable approach begitu ya. Jadi metode yang cukup baik untuk mengidentifikasi perubahan. Nah, memang ada keterbatasan begitu ya. Jadi keterbatasan waktunya yang lama, kemudian biaya, dan juga mungkin yang menjadi ini adalah subjektivitas atau error propagation. Karena nanti akan tergantung dari interpreternya begitu ya dalam mengklasifikasikan data satelitnya. Nah, pendekatan yang kedua adalah pre-classification change detection. Jadi perubahan sebelum data tersebut kita klasifikasikan gitu ya. Jadi diidentifikasi perubahannya itu sebelum diklasifikasikan. Beberapa metode sudah dikembangkan begitu ya, seperti chain vector analysis gitu tahun 2008, kemudian juga kita mengembangkan perubahan NDVI tahunan begitu. Kemudian yang cukup baru juga BIFAS gitu. BIFAS ini cukup baru dan diaplikasikan di banyak tempat juga, dikembangkan oleh Verbeselt gitu 2010 gitu ya. Itu menggunakan pendekatan penologi. Jadi data satelitnya itu tidak diklasifikasikan terlebih dahulu menjadi tipe-tipe tutupan lahan. Nah, terkait dengan deteksi perubahan tadi, kenapa kita menjadi concern dengan perubahan sesaat tadi, saya coba buat ilustrasi seperti ini. Begitu. Jadi, kalau kita melihat penggunaan lahan sawah, misalkan ya, land use begitu, itu land use sawah itu akan terdiri dari beberapa tipe tutupan lahan. Kadang dia ditanami padi, kadang dia diberakkan, kadang dia digenangi air, begitu ya. Nah, tutupan lahan ini akan berulang, begitu ya. Akan berulang mengikuti berapa kali sawah tersebut ditanami, begitu ya. Tergantung pola tanamnya. Kalau pola tanamnya double cropping system, begitu ya, 2 kali tanam, berarti dia dua siklus begitu ya, dua periode begitu seperti ini. Nah, perubahan seperti ini yang kita sebut perubahan temporal gitu ya. Perubahan temporal. Nah, kemudian perubahan penggunaan lahannya sendiri seperti apa gitu ya. Perubahan sawah menjadi non sawahnya itu seperti apa? Karena menggunakan data satelit apapun begitu ya. Itu yang diidentifikasi adalah land cover-nya atau tutupan lahannya, bukan land use-nya. Meskipun kadang kita sulit membedakan antara land cover dan land use, sehingga seringkali itu digunakan garis miring gitu ya, land use, land cover digabungkan. Nah, kembali ke perubahan tadi, kalau ini perubahan temporal, perubahan sawah menjadi non sawahnya itu seperti apa? Nah, itu yang kita sebut perubahan aktual. Kalau perubahan dari siklus ini berhenti menjadi penggunaan lain, ini yang kita sebut adalah perubahan aktual. Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik pattern dari indeks vegetasi misalkan, sawah itu seperti ini gitu ya. Jadi dia akan naik turun tergantung dari ini. Jadi kalau kita lihat indeks vegetasi itu kalau NDVI atau FV itu rentang nilainya -1 sampai 1. Kalau 1 berarti dia vegetasi gitu ya, ininya lebih hijau. Nah, kalau kita lihat ini naik turun begitu. Nah, kemudian pada titik ini dia akan berubah. Kalau yang A itu adalah mengikuti ini ya, berubah menjadi pemukiman begitu. Kalau yang B ini dia berubah menjadi tambak misalkan. Nah, perubahan seperti ini yang kita sebut adalah deteksi perubahan dari perubahan tutupan land use-nya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan tipe tutupan lahan hutan misalkan? Ada tidak dinamika perubahan tutupan lahan temporal, gitu ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ini adalah ladang berpindah di Provinsi Riau, gitu ya. Jadi ini ada data tahun 2002 Agustus tanggal 16 itu masih hijau. Kemudian dia berubah menjadi ini merah karena dibuka mungkin gitu ya. Setelah itu kemudian ditinggalkan atau tidak atau dibiarkan seperti itu gitu ya, sehingga nanti hijau kembali setelah 6 bulan gitu ya. Nah,
sekuen perubahan seperti ini itu akan membentuk satu ekosistem baru gitu ya, atau membentuk satu semacam perubahan yang terus-menerus terjadi berulang begitu ya. Hanya mungkin nanti berbeda waktunya, berbeda siklusnya gitu ya. Begitu juga dengan hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri dari hutan kemudian menjadi lahan terbuka, menjadi hutan, menjadi lahan terbuka lagi karena dipanen.